Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Kali ini kita berada di pekarangan samping rumah punya tetangga yang di sini banyak sekali ditumbuhi pohon-pohon besar. Ada pohon kelapa, pohon ketepeng, pohon yang lain lah, pohon-pohon kayu keras. Dari sini kebetulan juga ada pohon ketepeng yang berbuah, nggak tahu pohonnya mana ya. Tapi di bawah banyak sekali buah ya, yang sudah tumbuh. Ini menandakan bahwa tanahnya ini sangat-sangat subur. Ini pohon buah-buah ketepeng yang jatuh di sini tumbuh ya. Nah ini pada tumbuh sendiri, tumbuh dengan sendirinya dan tumbuhnya subur-subur. Aduh, ya, dan tumbuhnya subur-subur nih. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena di lingkungan ini nutrisi itu terbentuk dengan sendirinya. Nah, siapa yang membentuk nutrisi? Ada bakteri dan jamur di dalam tanah. Nah, tanaman di sekitar sini itu mengeluarkan gula dan protein, yang kemudian gula dan protein tersebut dimakan oleh bakteri dan jamur, karena di sini dominan bakteri dan jamurnya itu banyak, karena di sini nggak tersentuh, nggak ada yang merusak atau mengganggu kehidupan bakteri dan jamur, terutama jamurnya. Nah, seperti tanaman ini yang sudah mati tumbang, kemudian dimakan oleh bakteri dan jamur, itu jamurnya. Kemudian ada cacing dan hewan-hewan kecil lainnya. Tanaman mengeluarkan gula dan protein itu menjadi sebuah makanan yang lezat bagi bakteri dan jamur. Kemudian proses selanjutnya bakteri dan jamur dimakan oleh mikroorganisme atasnya yang lebih besar, yaitu protozoa dan nematoda. Bentuknya seperti apa nggak tahu lah. Yang jelas itu seperti itu cara penyampaiannya Dr. Elaine Ingham, mikrobiologis Amerika. Setelah bakteri dan jamur dimakan oleh protozoa dan nematoda, kemudian protozoa dan nematoda mengeluarkan kotoran dia itu yang menjadi nutrisi bagi tanaman. Nematoda dan protozoa mengeluarkan kotoran, kotoran itu adalah nutrisi bagi tanaman yang sangat bagus. Kemudian tanaman menyerap nutrisi tersebut, tanaman kemudian mengeluarkan lagi gula dan protein bagi mikroorganisme, bagi bakteri dan jamur, dan seperti itu terus berulang-ulang. Bagaimana supaya proses semacam itu bisa terjadi dan tidak terganggu dan bisa terus berulang-ulang berkelanjutan? Maka kondisi tanah harus subur dan sehat. Apakah bakteri dan jamur makannya cuma gula dan protein yang diberikan oleh tanaman? Tentu saja tidak. Makanan yang lain adalah bahan organik. Hubungannya dengan tanah yang subur, supaya proses tadi itu berjalan dengan baik, maka bahan organiklah salah satu kuncinya yang bisa membuat tanah menjadi subur. Nah, di sekitar sini kita tidak ikut campur memberikan bahan organik, karena bahan organik sudah tersedia melimpah, yaitu berasal dari daun-daunan yang jatuh, daun kering, kemudian ranting-ranting ya, ranting-ranting, kemudian ada biji-bijian. Nah, biji-bijian nanti setelah tumbuh tanaman baru, kulitnya, cangkangnya itu akan terurai menjadi nutrisi lagi. Nah, bahan organik di sini itu sudah disediakan dengan sendirinya oleh tanaman itu masing-masing. Ya, otomatis itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita manusia cuma bisa mengikuti saja. Berbeda dengan ketika kita berkebun atau kita menanam tapi kita kelola. Otomatis tanamannya itu tertentu, tidak beragam, dan mungkin jarak tanamnya agak lebar, sehingga daun-daun kering yang dihasilkan, ranting-ranting, kemudian buahnya juga minim, tidak sebanyak di sekitar ini. Oleh karena itu, kalau kita berkebun, yang wajib kita siapkan adalah kompos. Kalau di ini kan dia sudah menyiapkan sendiri ya, komposnya, humusnya. Nah, kalau kita berkebun, maka yang harus kita siapkan adalah kompos.
Kompos dari apa? Ya dari bisa kita ambil ini misalnya daun-daun kering sini kita ambil, dikomposkan. Kemudian ketika kita membersihkan rumput-rumput kita bersihkan. Kemudian ketika kita memiliki kotoran hewan kita bisa komposkan. Kemudian ketika kita memiliki limbah pertanian kayak jerami dan lain sebagainya bisa kita komposkan. Jadi semua yang berasal dari tanaman itu bisa dikomposkan, termasuk daun-daunan yang sudah dimakan oleh hewan kemudian keluar menjadi kotoran hewan itu juga bisa dikomposkan. Oke, jadi itu kuncinya adalah bahan organik. Kalau di alam sudah ada dengan sendirinya, kalau di perkebunan kita yang sediakan bahan organiknya yang berupa kompos. Intinya itu tadi. Jadi itulah proses berulang, proses yang berkesinambungan yang terjadi di dalam tanah sehingga kehidupan di permukaan tanah khususnya tanaman itu bisa hidup dengan subur, bisa berkembang biak dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ujung-ujungnya ya kita juga yang memanfaatkan dan alam sudah menyediakan semuanya, kita yang memanfaatkan. Nah tinggal kita bisa ramah atau enggak terhadap alam. Kalau kita ramah maka alam akan terus mensuplai bahan makanan, bahan yang kita butuhkan. Tetapi ketika kita tidak ramah maka alam juga tidak mau menyediakan lagi bahan-bahan yang kita perlukan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.